Lanjut. 41. Nah ini. Anda bekerja di Dinas Pertanian Kota Tidore Kepulauan. UKPBJ di lingkungan Anda sangat memanfaatkan katalog elektronik dalam pengadaan barang jasa pemerintah. Cara pemanfaatan katalog elektronik ialah apa itu? Purchasing kah? Marketplace kah? Vendor kah? Kita lihat, purchasing adalah tata cara pembelian barang, ya. Jadi membeli barang melalui sistem katalog. Hukumnya wajib jika pekerjaan itu kebutuhan nasional yang strategis yang ditetapkan oleh menteri, kepala lembaga atau kepala daerah. Kalau pekerjaan kita yang biasa tidak wajib sekarang. Kalau dulu wajib, Perpres 16 tidak diwajibkan. Kecuali yang wajib, kecuali apa ini Bapak Ibu? Yang wajib? Jangan sampai soal nanti bilang beli komputer wajib ke katalog, benar atau salah? Salah. Nah itu. Harus ingat baik-baik. Tidak diperlukan jaminan penawaran dan jaminan pelaksanaan. Tidak perlu. Hanya dibeli langsung. Bentuk kontrak berupa surat pesanan. Bapak Ibu kan jago tuh beli di Tokped sama Bukalapak dan apalagi beli bunga aglonema ya. Gak, itu lagi musim seluruh Indonesia. Itu musim. Nah, sambil refreshing. Ya. Dan jawabannya apa Bapak Ibu? Melalui purchasing. Kalau market itu berarti pasar elektronik kan? Pasar yang ada di dalam. Jadi di dalam itu ada banyak toko-toko daring di dalam market itu. Diciptakan seperti itu. Ke depan kita Utara ini mudah-mudahan kita sudah punya katalog lokal. Jadi Bapak Ibu teman-teman di kabupaten kota, angkatlah usaha kita UMKM untuk kita tampilkan mereka punya produk di dalam katalog lokal supaya bisa bersaing ke daerah-daerah lain, supaya orang mau beli apa dari Tidore, ingin beli apa? Tinggal ambil di katalog lokal. Kayak saya di Ternate mau beli sagu jai, mesti kalau di Pasar Kota Baru. Oh, padahal sagu jai terkenal itu sampai di Jawa. Katalog lokal diangkat. Mudah-mudahan latihan kali ini biar bawa manfaat supaya kita mulai data katalog lokal kita. Teman-teman di daerah lain juga seperti itu. Lanjut. Metode kualifikasi yang tepat untuk seleksi jasa konsultan perorangan. Apa, Bapak Ibu? Konsultan perorangan. Mungkin di antara Bapak Ibu ada yang konsultan perorangan juga nih. Sistem bobot, Pak. Lihat slide-nya. Pelaksanaan kualifikasi. Saya coba jelaskan. Ada prakualifikasi, ada pasca kualifikasi. Sudah paham terkait prakualifikasi itu apa? Pasca kualifikasi itu apa? Ikut pelatihan ya. Nanti dibahas semua di dalam. Kita bahas pra tersendiri, pasca tersendiri. Karena sekarang pelatihan itu cukup banyak gratis. Ikut saja. Yang berbayar hanya mau ingin mengambil sertifikat pelatihan, cukup membayar sekian 10.000 saja. Saya coba jelaskan, mudah-mudahan bisa diterima. Untuk tender, barang, pekerjaan konstruksi, jasa lainnya. Jadi kalau ingat barang, pekerjaan konstruksi, jasa lainnya adalah tender ya. Untuk pekerjaan kompleks, itu melakukan pra-kualifikasi. Kalau untuk pekerjaan non-kompleks, berarti pasca kualifikasi. Pekerjaan hari-hari kita, tender kita hari-hari kita kan non-kompleks semua. Bikin jalan, bangun jalan, drainase, IPA, apalagi itu. Bangunan gedung. Rata-rata cuma seperti itu kan di daerah. Kalau untuk seleksi jasa konsultan. Jadi seleksi adalah jasa konsultan.
kalau prakualifikasi itu wajib untuk badan usaha. Perorangan nih. Jadi jawabannya Pasca kualifikasi. soalnya perorangan. Suaranya masih jelas, Bapak Ibu? Ya, Masih jelas, Pak. Masih. Alhamdulillah. Sinyal ini, alhamdulillah. Kalau setiap saya Zoom, sinyal membantu saya. Kemarin saya narasumber award juga seperti itu, sinyal membantu sekali. Tapi kalau tidak ada event begini, sinyal suka putus-putus. Karena dengan niat baik kami ya, mudah-mudahan ya, sampaikan ini. Lanjut, tindak lanjut yang dapat dilakukan jika tender ulang mengalami kegagalan. Ya enggak, yang tadi saya sebutkan? Ada keluar enggak soalnya ini kan? Yang saya bilang? Ya, masih ingat. Ada. Masih ingat yang tadi? Tindak lanjut. Penunjukan langsung. Iya. Itu ya. Jika tender ulang mengalami kegagalan, sementara pekerjaan tersebut tidak dapat ditunda dan tidak cukup waktu melaksanakan tender bagi kepentingan pelayanan publik. Ini soal ini berarti mengikuti Perpres, betul ini. Dilakukanlah. Apa Bapak Ibu dilakukan? Penunjukan Langsung. Jadi soal itu bisa jadi di benar salah, bisa jadi di pilihan ganda. Dan bisa jadi dibalik lagi nanti. Ada di pilihan ganda yang lain juga. Dan ada juga di nomor 43 soal begini, di nomor 44 soal yang sama. Ada juga seperti itu. Membuat kita bingung. Tadinya yang jawab di atas apa? Di sini apa? Tapi yang di soal 44, misalnya, B-nya taruh di A, C-nya taruh di D, dibalik gitu saja. Tapi membuat kita jadi bingung. Konsisten nggak kita menjawab? Ya, Bapak Ibu? Jelas itu? Jelas. Itu clue, kisi-kisi untuk lulus ujian. Ya. Insya Allah lulus. Insya Allah lulus. Karena itu trik menjawab soal ujiannya seperti itu. Jadi ini pasal, ini diingat ya, kalau Bapak Ibu ada mengalami kegagalan 2A dan B ini dikaji baik-baik ya. Kebutuhan tidak dapat ditunda, tidak cukup waktu untuk melaksanakan tender. Nomor 44. Pengumuman RUP. Wah, ini harusnya belajar di awal nih. Di awal sana, kalau Bapak Ibu ikut BIMTEK dan pelatihan, belajarnya di awal sana. Tapi soalnya ada di nomor 44. Gila nggak? Hah? Bapak Ibu tadinya menghafal di awal-awal, ternyata soalnya muncul di tengah. Kita sudah jawab dari 1 sampai 43, ternyata soal yang awal-awal gini, muncul kan membuat kita berpikir ulang kembali waktu pelatihan. Masih ingat mudah-mudahan ya, pengumuman RUP dilakukan kembali dalam hal terdapat perubahan jadwal pengadaan, perubahan DPA, penggantian pimpinan lembaga, atau perubahan kontrak. Bingung nih, nggak ada yang komentar nih. Perubahan DPA DIPA. Iya, kita lihat ya. Pengumuman RUP diumumkan di aplikasi Sirup. Apa itu Sirup? Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan. Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan. Jadi bukan sirup marjan dan sirup lain-lain. Saya suka warna hijau ya, kalau bulan puasa. Terlalu serius, Bapak Ibu, santai saja. Saya siap. Belajar tuh santai. Kalau pelatihan baru kita belajar begitu, jangan belajar terlalu serius. Lanjut. Dapat ditambahkan melalui, ya, diumumkan di aplikasi Sirup, dapat ditambahkan melalui situs web KLPD, papan pengumuman resmi untuk masyarakat, surat kabar. Kalau punya anggaran, taruh surat kabar, ini kan harus bayar nih. Kalau dianggarkan, ya taruh tidak masalah. Kata dapat kan? Dapat ditambahkan. Jadi pengumuman RUP dilakukan kembali dalam hal terdapat perubahan atau revisi paket pengadaan atau daftar
isian pelaksanaan anggaran DPA, dokumen pelaksanaan anggaran DPA. Jadi Bapak Ibu, nanti setelah ikut pelatihan atau pembahasan tryout ini yang masih samar-samar, sampaikan kepada PA, KPA maupun PPK bahwa RUP itu jangan disimpan ya. RKA, RKL, RKKL itu jangan disimpan. Harus diumumkan di dalam sirup. Di aplikasi sirup, di RUP-nya. Itu adalah salinan semuanya RKA kita diumumkan. Jadi jangan disimpan, percuma disimpan. Harus tayang kan. Paham Bapak Ibu? Kita di nomor terakhir kalau nggak salah. Karena saya sudah dikode juga nih. Preferensi harga diberlakukan untuk pengadaan barang jasa yang bernilai paling banyak. Ini lihat Perpres ini. Kalau bingung lihat Perpres, karena nggak mungkin kita hafal juga kan. Mau ujian kita hafal banyak-banyak juga, nggak mungkin. Harus lihat Perpres. Seperti ini, kita lihat Perpres. Mendorong penggunaan barang jasa dalam negeri, sini preferensi harga. Ya. PBJ bernilai paling sedikit di atas 1 miliar. Nah, jadi kalau dapat soal yang kayak yang tadi, apa itu, yang saya kasih bol tadi di awal tadi apa? Pertanyaan tentang pengguna anggaran itu apa? Kayak begini, lihatlah Perpres, jangan ragu-ragu Perpres. Jadi jawabannya adalah paling sedikit di atas 1 miliar rupiah. Sayang sekali Bapak Ibu, saya cuma dikasih kesempatan 16 nomor. Alhamdulillah, mudah-mudahan tersampaikan dengan 16 nomor ini yang saya begitu cerewet menjelaskan satu soal terlalu panjang. Mungkin Bapak Ibu bosan, tapi itulah saya. Niat saya adalah memberi semangat teman-teman untuk mendapatkan sertifikat tingkat dasar. Alhamdulillah saya sering diajak oleh Pak Jufri Jacob untuk mengajar sampai di Papua, sampai di Maluku, Tual, Manado. Jadi Pak Jufri sering ngajak saya, niatnya cuma satu, yaitu semua wajib bersertifikat PBJ tingkat dasar untuk menyambut era kompetensi yang mewajibkan Pokja, PPK, pejabat pengadaan bersertifikat kompetensi ke depan. Saya kembalikan ke Pak Kabak terbaik, pencetus acara ini. Mudah-mudahan beliau sehat terus, saya doakan. Kita doakan beliau sehat terus supaya kontribusi untuk daerah sangat brilian beliau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, bentar Pak Kabak. Ya, Lupa. Sebetul. Tadi sudah muncul slide-nya tapi lupa. Teman-teman yang ingin belajar soal juga ini di sini nih. Ada link belajar pengadaan barang jasa pemerintah. Ini di Facebook. Jadi lihat Facebook, jangan cuma lihat orang buat TikTok di dalam Facebook, Sekali-sekali buka ini nih. Nah, sekarang tuh ambil tuh HP, tuh belajar pengadaan barang jasa, cari tuh ini. Yang ada kode ini, terus tambahkan tombol sudah. Di dalam tuh ada soal-soal latihan pretest, post-test, layout-nya. Nah, itu. Linknya boleh di-chat, Pak Takdir. Ini Linknya. langsung tulis saja di Facebook, tinggal tulis belajar pengadaan barang jasa. Tinggal tulis ini, belajar pengadaan barang jasa pemerintah. Nah, seperti itu. Terima kasih Pak Kabak, saya kembalikan ke Pak Kabak. Oke, baik. Terima kasih Pak Takdir. Aduh, luar biasa ini. Masing-masing punya cara mengajar ini. Dari kemarin Pak Jofri, sekarang Pak Takdir punya. Mantap. Jadi, Bapak Ibu semua, para peserta ini yang masih tetap standby ini. Jadi, soal-soal yang Pak Takdir maupun Prof. Dr. JJ kemarin itu, saya lihat kayaknya soal-soal yang versi terbaru ini kayaknya. Yang bisa saja dia beda-beda tipis dengan soal aslinya nantinya pada saat ujian. Jadi kurang bersyukur dengan adanya penjelasan maupun membahas bersama ini. Kalau kita bisa fokus, mudah-mudahan daya tangkap di otaknya itu bertahan cukup lama. Yang penting kita fokus
dengan cara kumpul diskusi bersama seperti ini. Jadi mungkin masih ada waktu ini. Sebenarnya sih kita punya targetnya sampai jam 10, cuman kalau masih forum masih inginkan bertanya atau ada yang belum terlalu jelas mau didiskusikan, dipersilakan saja karena yang di WIB pun sekarang masih ada yang baru-baru masuk juga ini. Jadi saya masih persilakan kepada teman-teman kalau masih ada yang ingin bertanya, berdiskusi, silakan 1-2 orang silakan untuk bertanya kepada Pak narasumber. Silakan kalau yang mau. Silakan di unmute langsung saja. Mumpung kesempatan dengan narasumber yang sudah cukup asam garam ini, takdirnya termasuk senior juga di Maluku Utara ini. Silakan siapa yang mau bertanya atau mau diskusi yang kurang jelas tadi, atau bertanya apapun terkait pengadaan barang jasa, silakan. Ibu Fitriani mungkin? Ibu Fitriani Siti Aminah? Siap. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau masukan ke Pak Takdir atau apa, silakan. Pak Kabak yang tayang di layar apa nih? Perpres bukan? Ini bukan saya yang tayang ini. Enggak, saya. Oh ini iya. Bukan. Ini Perpres Perpres. Soalnya file terbuka banyak sini jadi. Oh, Perpres ya? 16 ya. Oke. Teman-teman, Ya, silakan. yang belum punya Perpres nanti minta di Pak Kabak ya. Pak Kabak pengelola grup admin terbaik nih. Ya. Nanti minta Perpres juga di-share ke teman-teman. Ini sambil tidur baca-baca HP itu. Biasakan baca-baca ini kalau mau tes itu rajin-rajin baca ini. Karena ini Bapak Ibu bisa bawa kan. Printnya cuma berapa lembar. Perpres kali ini Perpres tertipis. Printnya cuma sedikit, apalagi di Gramedia juga sudah jual banyak. Ya. Kami juga sempat cetak kayak gitu, tapi habis kalau nggak salah. Jadi Bapak Ibu sambil di meja makan, makan kah, baca-baca juga kan bagus nih. Kalau mau ujian ya. Izin Pak narasumber, ada ada pertanyaan melalui toolset chat dari Pak Gentong. Katanya mau tanya, di bagian perencanaan melalui penyedia dilakukan pemaketan barang jasa. Siapa yang melakukan pemaketan tersebut? Pemaketan di awal, Bapak Ibu sebagai PA, KPA, dan PPK. PPK itu membantu tugas PA, dilakukan pemaketan itu di awal pada saat perencanaan. Tentukan paket ini untuk mau arahnya kemana. Swakelola kah, pekerjaan konstruksi kah, pekerjaan jasa konsultan kah, terus nilainya, ini 2,5 miliar, usaha kecil kah, usaha non kecil kah, itu tentukan di awal. Terus tendernya, pasca kualifikasi kah, pra kualifikasi kah, itu Bapak Ibu harus paham sebagai PA, KPA, tentukanlah di awal pada saat proses perencanaan. Jangan sampai proses sudah jalan, bingung nih, sana di Pokja nih. Sebenarnya Pokja ini sudah membuat paket ini paket yang siap untuk ditenderkan. Jangan baru sana ke Pokja, Pak, ini Pak, gelondongan nih, segini nih. Aduh, anggarannya misalnya 100 M, tapi gelondongan. Tapi kami ingin ada konsultan di dalam. Ya, balik lagi. Harus revisi lagi, buka tuh konsultan sekian, konsultan perencanaan sekian, konsultan pengawas sekian. Habis waktu Bapak Ibu. Jadi di awal, pada saat pengajuan anggaran, di awal itu sudah dilakukan pemaketan dengan jelas. Kami membuat apa dengan anggaran segini. Pekerjaan ini apa? Konstruksi. Berarti kita melakukan konstruksi. Dengan nilai berapa nih? Oke, sampai dengan 2,5 miliar, berarti diberlakukan hanya untuk usaha kecil. Di atas 2,5 miliar diberlakukan untuk usaha non kecil. Hal-hal kecil begini Bapak Ibu harus di luar kepala ya. Terus nanti tender menggunakan apa? Saya merencanakan berapa hari di bulan apa mau tender. Ini menggunakan pasca kualifikasi. Seperti itu. Jelas Pak, siapa tadi? Gentong. Gentong. Dari daerah mana Pak Gentong? Biar dicatat oleh panitia.
Ini Pak Gentongnya, Pak Gentong. Gentong. Ada soal pertanyaan lagi, Pak? Ya, Ya. Dari Pak Imron. Pak Mau Imron. tanya, apakah yang sudah punya sertifikasi tahun 2010 untuk L2, apakah harus ujian lagi untuk tingkat dasar, Pak? Saya doakan Bapak dengan niat baik mau ujian supaya dapat 230. Bapak Ibu yang sudah punya sertifikat, saya bercanda ya. Tapi itu saya bercanda, itu mendoakan Pak Imron, siapa Imron ya? Ya. Mendoakan Pak Imron supaya mencapai skor 230, supaya menjadi narasumber. Ya. Tapi secara aturan, Bapak Ibu yang sudah punya sertifikat, baik LL dan L seterusnya, L2, L3, L4, L berapa lagi? Terakhir L berapa ya dulu ya? L5 kayaknya. L5. L5 mungkin. Bapak Ibu yang sudah punya sertifikat itu tidak perlu ujian lagi karena sudah berlaku seumur hidup. Perka LKPP ada tayang di website lkpp.go.id. Lihat ada perka tentang sertifikat berlaku seumur hidup. Jadi Bapak Ibu yang sudah punya sertifikat itu bersyukur, tinggal kembangkan lagi ke sertifikat kompetensi, ikutlah pelatihan kompetensi. Pak Imron, bersyukur Bapak yang punya sertifikat masih berlaku. Tapi ada lagi, tapi sertifikat saya hilang. Tidak ada lagi. Menyurat ke LKPP bahwa berdasarkan data dari portal ppsdm.lkpp.go.id. Sudah pernah buka, Bapak Ibu? Sudah pernah buka belum? ppsdm.lkpp.go.id. Itu tentang pengembangan SDM, pengadaan barang jasa yang dikembangkan oleh LKPP, ada di dalam situ. Jadi Bapak Ibu mau lihat sertifikat Bapak Ibu yang sudah terdaftar seumur hidup, ada di dalam. Tinggal masuk di pemilik sertifikat, Bapak Ibu masukkan NIP Bapak Ibu, atau masukkan nama lengkap, tidak ada lagi masukkan NIP-nya. Pasti muncul nama Bapak Ibu dan nomor seri sertifikat. Minta surat kepada atasan Bapak Ibu untuk menyurat ke LKPP secara online bahwa mohon diterbitkan kembali saya yang dinyatakan hilang. Gampang kan? Cuma mau bikin tuh berat tuh. Terlihat gampang, cuma mau laksanakan tuh susah gitu ya. Padahal cuma bikin surat, menyurat ke LKPP, gampang. Ada yang raise hand ini, Pak? Ada, Ibu siapa? Silakan. Lia Natali. Ibu Lia Natali sudah raise hand, juga sudah chat. Ibu Lia Natali, mungkin mau bertanya langsung, silakan. Kayaknya harus. Atau kita bacakan chatnya saja, Ibu ya. Kayaknya harus Halo, bertanya lisan Ibu ini. Lia Natali. Halo. Iya, Pak. Ya, silakan. Ya, silakan. Ibu langsung bertanya ya, supaya lebih jelas. Ya, silakan Ibu. Bapak. Waalaikumsalam. Pak Takdir. Oh ya. Saya Natalia. Saya PP-nya di BKKBN Sulsel Makassar. Saya punya pengalaman begini, Pak. Kami mengadakan tender cepat jasa event organisasi. Jadi ada item-item harga HPS yang kami tidak kompetensikan. Jikalau penyedia menawar harga pada item-item yang tidak dikompetensikan, apa bisa digugurkan? Panitia, suaranya bisa tangkap nggak? Oh iya, mungkin suaranya putus-putus. Tapi di chatnya Ibu Lia sudah cukup jelas mewakili pertanyaan, Pak. Oh, coba. Iya. Ya. Mau tanya, pada tender cepat ada item-item HPS yang tidak dikompetisikan. Maksudnya gimana? Ada harga-harga yang ditawarkan tidak dikompetensikan. Misalnya, bukan suatu kompetisi. Jasa. Nah, itu harga yang dinyatakan. Seperti honor. Oh, tidak perlu kompetisikan. Honor kan itu harusnya sesuai dengan SBU.
dan tidak bisa dikompetensikan. Kemudian harga Berarti tiket. Ibu ini sudah punya sertifikat berarti? Sudah. Waduh. Sudah, Pak. Ini kalau ada orang LKPP di sini saya ditegur nih. Karena jangan dulu Ibu Natalia, nanti kita bahas di ada grup atau apa. Kalau kita meracuni teman-teman yang ingin ke sertifikat dasar, meracuni otak mereka, ini mengganggu ini. Karena kesian mereka. Mereka ini baru mau fokus ke tingkat dasar yang belajar perpres dulu. Oh gitu. Iya, masalahnya saya karena sudah Bapak, baca di Ibu punya ini nih, kasuistis, tender cepat yang Ibu lakukan. Nanti mereka ini mau belajar tender cepat juga udah bingung nih. Saya mau jelaskan. Oh. Nanti Japri aja, Japri aja ya boleh, ya. Natali. Japri. Jangan, saya tidak mau karena dari dulu kepala sebelum yang dulu karena kami dikatakan bahwa tolong yang sudah bersertifikat jangan dulu meracuni teman-teman yang belum sertifikat biar mereka lulus karena mereka ini belajarnya perpres. Jangan dulu ke teknisnya. Nanti kesian mereka udah bingung. Terus teman-teman apalagi Ibu nanti ya, teman-teman yang belum lulus pola pikirnya jangan diracuni dulu ya. Jangan diracuni intervensi yang enggak karena bicara teknis itu berbeda. Nanti Ibu Japri ada saya di grup. Ini teman-teman ini nanti bingung. Siap Ibu, nggak apa-apa, nggak masalah. Terima kasih. Ya, nggak masalah Ibu Natalia. Iya. Karena kita juga sering melakukan tender cepat. Karena itu bicaranya tender hal yang baru, nanti teman-teman ini bingung nih. Biar kita belajar nih, ini nih fokus, lulus. Teman-teman yang sudah belum punya sertifikat tapi otaknya sudah terpengaruhi, yang ikut-ikut jangan ya. Nanti bilang, perpres ini salah, harusnya begini. Itu otaknya harus dicuci ulang nih. Karena berbeda di lapangan dengan di aturan. Jadi Bapak Ibu nanti bicara contoh kasus di soal itu berbeda dengan yang Bapak Ibu dapat intervensi yang begitu keras. Oke. Ada lagi? Kita bahas yang ini. Saya lupa tadi di awal harus sampaikan itu. Ini dari WIB masih banyak yang baru masuk nih. Waduh, sekarang jadi WIB jam berapa? Kayaknya salah itu. 8. Jam 8. Mereka pikirnya jam 8. Ya. WIB ya? WIB mungkin. Harusnya jam 6 di sana ya? Iya, iya. Betul. Baru kesian kan teman-teman WIB ini banyak yang CPNS ya? Iya, Pak. Waduh, padahal dibahas panjang lebar dari tadi nih. Dengan konflik lain. Pukul 20.00, Pak. Jadi kami pikir itu jam 8 malam waktu WIB. Oh, gitu. Oke. Nanti begini, nanti Pak Indra share lagi link absen itu. Link absen biar yang baru-baru masuk mengisi absen supaya kita masukkan dalam grup. Ya. Yep. Supaya yang baru masuk link absen supaya. Ini ada recording nggak, Pak? Ada, sementara terrekord ini. Oh, ada recording. Berarti biar teman-teman yang WIB bisa lagi karena tadi kami bahas per soal itu bahas per detail ya, detail soalnya sampai ke teknisnya. Teknis menjawab per soal tadi. Jadi kalau nggak ikuti juga akan tertinggal nih. Mudah-mudahan bisa videonya nggak patah-patah dan bisa di ini. Jadi yang merasa belum mengisi daftar hadir bisa segera mengisi supaya namanya langsung terkoneksi di kita. Terkoneksi dan kita masukkan dalam grup bersama ini. Terutama yang baru masuk, yang dari WIB, yang belum mengisi daftar hadir, silakan di copy linknya itu. Sudah dikirim Pak Indra itu, link daftar hadir. Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Masih adakah yang kita mau diskusi bertanya? soal ini bagus. Diskusi soal bagus. Yang bingung soal tadi mana? Saya tampilkan lagi. Sebelum
waktu berakhir.